di timur sudah makan, yang di timur, kita yang di barat sini, orang barat kita kan ya, masih menunggu makan. Ya oke, mengapa berkhotbah? Kita lanjutkan ya. Yang berikutnya lewat ayat itu kita temukan karena keadaan masa kini yang sangat-sangat genting. Rasul Paulus mengatakan, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah. Nah, karena akan datang waktunya orang tidak suka lagi mendengarkan ajaran-ajaran yang sehat. Makanya kerukson ton logon, upaya untuk memobilisasi berkhotbah ini sangat penting. Karena di dalam berkhotbah itu kita juga mengajarkan tentang ajaran-ajaran yang sehat di sana. Jadi mimbar atau media berkhotbah itu menjadi sarana yang efektif untuk menanamkan pengajaran-pengajaran yang sehat. Waktu dulu, Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, akan datang waktunya. Kalau menurut saya sekarang sudah waktunya itu. Orang senang memanggil guru-gurunya, mengumpulkan guru-guru untuk menyenangkan telinganya. Mereka bayar mahal, pendeta-pendeta yang bisa dibayar itu, tetapi dengan request, jangan khotbah-khotbah tentang dosa. Sekarang sudah ada loh, Pak. Jadi ketika saudara diundang berkhotbah itu by request. Ada request khusus dari pendetanya. Ya ini tentu oknum ya. Saya tidak bicara semua gereja, sinode, atau pendeta. Tapi ini oknum. Mereka akan berpesan, tolong jangan singgung-singgung mengenai dosa, Pak. Karena memang mereka penganut hyper grace namanya. Hyper grace itu tidak berbicara bahwa kita ini berdosa. Jadi dosa itu sudah tidak ada sudah diselesaikan darah Yesus dengan sungai atau air terjun kasih karunia itu melimpah. Yang ada itu sekarang itu adalah kesalahan, bukan dosa. Hanya kesalahan, kekeliruan karena keterbatasan manusia. Jadi dipesani ke pendetanya, tolong jangan bicara tentang dosa, Pak. Bicara aja tentang pengharapan, supaya jemaat ini beriman, berharap. Ini mengerikan sekali. Ketika Paulus bicara itu kepada Timotius, akan datang waktunya, orang tidak suka lagi mendengarkan ajaran-ajaran yang sehat. Maka jangan kaget ya. Jangan kaget kalau metode berkhotbah dengan ekspositori ini kurang terlalu diminati. Karena apa? Membutuhkan kerja keras. Yang kedua, pendengar kita itu pasti dikoreksi. Karena firman yang disampaikan itu berkuasa untuk mengoreksi, untuk menegur, tegurlah apa yang salah, memperbaiki, itu isinya. Nah, sehingga ketika Paulus menyampaikan ini kepada Timotius, Paulus ingin membeberkan satu fakta. Anak muda, kondisi yang akan kamu hadapi nanti itu kayak gini loh. Kalau kamu main-main waktu belajar homiletika, main-main waktu belajar sekolah Alkitab, kamu itu mau jadi hamba Tuhan apa gitu loh. Paulus itu kayaknya ngomong gitu dalam bahasa saya sekarang ya. Kamu itu loh, nanti tantangan yang kamu hadapi loh, orang-orang nggak suka loh dengar firman Tuhan yang benar itu. Mereka lebih suka mengumpulkan pendeta-pendeta, pengkhotbah-pengkhotbah dengan dongeng-dongengnya. Wow, lalu dia pintar bercerita. Lalu yang paling disenangi saya lihat sekarang ada dua ini. Yang paling disenangi satu, pendeta yang suka bikin tertawa atau pendeta yang suka mensugesti untuk menangis. Jadi tujuan dari khotbahnya selalu itu. Goal dari sebuah khotbah adalah membuat orang bisa tertawa dan membuat orang bisa menangis. How come gitu loh. Bagaimana ini kok bisa terjadi ini sekarang kayak gitu. Tujuan dari berkhotbah itu bukan itu.
Bukan berlomba-lomba bagaimana membuat orang bisa tertawa segar atau membuat orang bisa altar call, menangis-nangis semuanya. Lalu keberhasilan ada di sana. No way, no way. Sama sekali tidak. Lihat Alkitabmu, bacai Alkitabmu. Pengkhotbah-pengkhotbah yang benar itu ditolak. Siapa yang bisa mengalahkan Yesus sih berkhotbahnya sih? Kalau saudara eksposisi, Yesus berkhotbah di atas bukit. Dari penggunaan media saja. Sarana dia berkhotbah, 5.000 orang, puluhan ribu orang mendengarkan dia berkhotbah di atas bukit. Jago sekali Yesus itu tata letak mimbarnya di mana. Dia pernah meminjam mimbar apung yang pertama itu adalah perahunya Simon Petrus. Kalau kita lihat jago sekali Yesus itu mencari media, melihat keadaan. Karena waktu itu enggak pakai mic loh, enggak pakai amplifier, enggak pakai mikrofon. Semua orang bisa dengar. Suami jago sekali Yesus. Siapa yang bisa mengimbangi Yesus? Semua orang meninggalkan dia. Semua orang meninggalkan dia. Jadi ini yang saya tekankan dalam diri saya. Kembali kita tanya hati kita. Kita tanya diri kita. Kalau pengikut kita tidak ada karena kemalasan dan kebodohan kita, itu salah kita. Kita salah. Jadi jangan pernah berkata, tidak apa-apa, jemaatku cuma 2. Itulah, kalau kita berada dalam pengajaran yang benar dan murni, ya jemaatnya sedikit. Loh, sebentar dulu. Kamu sudah belajar hermeneutika belum? Sudah belajar homiletika belum? Belum. Sekolah ke Salem. Tapi karena jemaat orang meninggalkan kamu karena kamu pendetanya tulus, tetapi khotbahnya tegas, sesuai dengan firman Allah ditinggalkan orang. Nah, itu baru bagus. Tapi pengalaman yang kita lihat, kalau ya perhatikan ya, Yesus itu tidak gagal. Ketika banyak orang meninggalkan dia tidak gagal. Dia sedang berbicara tentang roti hidup. Benih yang jatuh. Benih yang jatuh itu akan mati dan itu akan menghasilkan banyak. Jadi Yesus tidak gagal. Buktinya benih itu langsung tumbuh dalam satu kali khotbah Petrus. Perhatikan. Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat. Itu hasil dari mana? Keajaiban dari Petrus berkhotbah? Oh tidak. Itu dari hasil pelayanan Yesus. Jadi gitu ya. Saya yakin sekali kalau pengajaran kita, khotbah kita bagus ya toh, sudah dipersiapkan baik-baik, ya orang akan mendengarkan. Tuhan akan kirimlah jiwa-jiwa baru untuk mendengarkan khotbah kita. Gitu loh. Itu keyakinan, itu iman kita. Jadi jangan bilang, Yesus aja enggak ada orang, semua orang meninggalkan dia. Sebentar dulu. Jadi kita membenarkan diri kita, jemaat kita cuma 1, jemaat kita cuma 2. Ada yang salah dengan diri kita gitu loh. Nah, memang keadaan dunia ini sekarang kayak gini. Bapak, Ibu, adik-adik, keadaannya begini. Saya khawatir sekali. Murid-murid yang saya ajari, murid-murid yang belajar di Salem atau di sekolah-sekolah lain, saya khawatir. Akhirnya mereka meninggalkan cara-cara yang baik itu hanya karena apa? Mereka tidak populer. Hanya karena apa? Sulit untuk mendapatkan massa. Hanya karena apa? Waduh, metode itu terlalu ideal, susah. Itu yang saya khawatir. Akhirnya kompromi. Akhirnya kompromi seperti orang-orang, seperti pasarnya. Jadi gitu ya. Pasarnya kita sekarang kayak gini loh. Maksudnya Paulus gitu. Timotius, kamu jadi pendeta. Pasarmu itu, pangsa pasarmu itu, kalau saya sebut pasar ya. Pangsa pasarmu sekarang ini melayani itu orang-orang yang suka dongeng-dongeng. Pokoknya jangan menggali-gali kebenaran dengan dalam-dalam lah, nggak usah lah. Ya pokoknya ya yang natural aja lah. Hidup ini saudara, inilah antivirus kita. Ini pokoknya
Kalian bisa cek lah khutbah-khutbah yang kayak gitu-gitu. Penekanannya hanya dua, menyenangkan telinga. Menyenangkan telinga ini dua. Satu, bisa bikin orang terharu, dia senang. Ada kelompok itu yang senang gitu. Yang kedua, bisa terbahak-bahak, segar, psikologinya segar. Akhirnya pendeta belajar mensugesti. Akhirnya para pendeta terdorong dia karena pasarnya yang dilihat kayak gini, akhirnya dia terdorong untuk belajar untuk market itu, pasar itu. Maka dia belajar, ada yang belajar hipnotis, ada yang belajar sugesti. Waduh, mungkin mereka tidak akan berkata itu bukan sugesti. Saya melihatnya sugesti. Karena semua orang bisa melakukan itu. Ada mata kuliahnya itu, ada pelajarannya, ada cara-cara mensugesti kok. Sangat gampang membuat saudara menangis loh. Sangat gampang membuat saudara menangis. Terharu mendengar saya bicara. Sangat gampang. Atau tertawa. Sangat gampang. Nah, nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah. Dan nasihatilah. 3 konten yang mewarnai khutbah kita harus ini. Tetap harus ada ini. Nyatakan apa yang salah. Tegur apa yang keliru. Nasihatilah orang yang salah. Atau nasihati orang yang sudah benar supaya jangan sampai salah. Keadaan sekarang ini gawat, Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik. Keadaan sekarang ini gawat sekali. Dibutuhkan kehadiran pengkhotbah-pengkhotbah yang sungguh-sungguh berhati, memiliki hati seperti Yesus, seperti para rasul ini. Sangat gawat keadaannya. Dibutuhkan. Makanya saya juga sebenarnya sangat terpanggil ya, karena saya merasa tidak cukup. Kalau saya hanya ngajarkan di kampus-kampus itu, hanya belasan muridnya. Kayak di Salem ini hanya berapa orang ini. Saya merasa, aduh, kapan lah orang banyak bisa paham berkhutbah yang baik ya. Saya buka channel saya. Saya buka channel Pastor Corner namanya. Tapi sudah 2 tahun ini saya enggak kerjai lagi. Karena masalah tenaga dan waktu juga ya. Tapi sebenarnya saya rindu. Karena perlu. Ada banyak orang mau jadi pendeta loh sekarang. Ada banyak orang sekarang berlomba-lomba mau jadi pendeta, mau jadi hamba Tuhan, tapi tidak mau belajar gitu. Ternyata yang mereka lihat itu karena pendeta-pendeta sekarang mobilnya ganti-ganti. Punya rumah. Makannya kalau di Instagram, di Facebook selalu difoto di restoran-restoran. Akhirnya pengusaha-pengusaha pun banting setir. Loh, lebih enak rupanya jadi pendeta. Karena sudah pasti keuntungannya tiap minggu katanya. Udah jelas para pengikutnya. Tinggal kita tambah dengan servis yang baik. Pelayanan yang baik seperti Indomaret, Alfamaret. Nah, mereka nanti akan lalu kita sugesti, kita dorong-dorong sedikit, ngasih uang mereka banyak. Lu gampang sekali cari uang. Keliru sekali. Saya bukan anti orang sekuler menjadi hamba Tuhan. Saya malah berdoa. Tetapi kalau terpanggil jadi hamba Tuhan, mbok sekolah dulu. Mbok belajar dulu. Karena yang sedang kita hadapi ini loh, ngeri. Itu yang saya katakan tadi. Saya pengen berdampak lebih luas sebenarnya. Saya lihat media sosial itu lebih cepat dia ya. Saya lihat 2 tahun yang lalu, saya bikin konten-konten mengenai cara berkhotbah yang baik, membuat khotbah yang baik. Padahal baru berapa video, baru 3 atau 4 video itu yang melihat itu ribuan orang loh. Sudah 2 tahun enggak saya garap. Ya karena bikin konten kan kalian tahu ya, enggak bisa sembarangan juga kan. Harus kita edit, harus ini dan sebagainya. Kita belum punya staff untuk itu gitu. Sehingga aduh Tuhan. Tapi ini urgent. Ini keadaannya gawat loh. Makanya kalau kalian 7 orang ini ditambah beberapa pendengar juga main-main, menganggap ini hanya mata kuliah aja, waduh, sudah sedikit. Kemudian juga enggak serius.
mau jadi apa generasi ke depan. Nyatakan apa yang salah, tegur, nasihati. Karena keadaan di eramu Timotius, di masamu nanti itu lebih gawat dari saya. Itu yang mau Paulus katakan. Akan datang waktunya, kata Paulus. Tapi menurut saya, sudah sekarang inilah waktunya yang disampaikan Paulus tadi. Banyak orang lebih suka khotbah-khotbah yang enak-enak lah, tolonglah Pak. Kita alasannya jemaat itu kan gitu. Kita udah capek kan kerja Pak. Kita mau dengar penghiburan, mau dengar firman Tuhan itu yang segar. Akhirnya pendeta mengikuti pesan dari pasar. Keinginan pasar, marketingnya. Paulus bilang enggak boleh. 3 ini harus ada. Nyatakan yang salah. Tegur. Nasihatilah. Dengan segala kesabaran ya tadi. Ayat yang seterusnya. Ya. Kemudian, kuasailah dirimu dalam segala hal. Ini menunjukkan apa? Seorang pengkhotbah perlu pembekalan. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Kuasailah ajaranmu, kuasailah dirimu dan kuasailah ajaranmu. Nah, berarti artinya apa? Seorang kerukson, seorang yang berkhotbah itu harus seorang yang mau dibekali. Harus seorang yang mau dibekali. Jadi nanti ketika Pak Stephen minta kalian untuk praktek, untuk latihan, siapkan khotbahnya yang bagus. Di dalam hati saya yang paling dalam itu, ingin mendampingi kalian jadi sesuatu gitu. Sampai kayak gitulah hati saya. Ayo, saya dampingi kamu. Kamu pasti bisa. Ayo, begini loh caranya. Ayo, begini loh tangannya. Oh, begini loh suaranya. Jangan begitu. Digali. Alkitabnya digali kayak gini loh. Karena apa? Perlu dibekali. Berarti Rasul Paulus tidak hanya menyuruh Timotius berkhotbah, tapi Paulus membekali dia. Bagaimana cara menguasai diri di mimbar? Bagaimana cara menguasai ajaran? Itu dididik oleh Paulus. Diberitahu oleh Paulus kepada Timotius. Nah, ini yang saya rindukan. Nah, ketika nanti saya suruh siapkan khotbah, saya suruh praktik berkhotbah, harus ada di dalam hati kalian begini. Oh, Bapak ini bukan mau mempersulit saya. Bapak ini ingin melihat saya, bagaimana saya bertumbuh, bagaimana saya bisa jadi pengkhotbah yang baik. Jadi apalagi kalau kita bisa tatap muka, saya ngajar homiletika, benar-benar saya dampingi, benar-benar saya arahkan. Harapan saya begitu. Tapi kebanyakan, ada banyak juga mahasiswa itu yang merasa, aku sudah bisa kok. Jadi tidak mau diarahkan, merasa dia sudah paling hebat gitu. Aku sudah berkhotbah lama kok, sebelum belajar berkhotbah ini saya udah khotbah lama kok. Bapak ngajar-ngajari kayak gini, ya sudah terserahlah. Nah, harus dibekali. Itu sebabnya tadi saya katakan, seorang jangan disuruh berkhotbah kalau dia belum dibekali. Jangan. Nanti kamu bertanggung jawab sama Tuhan. Tunaikanlah tugas. Nah, ternyata berkhotbah ini karena bukan pilihan, sudah tanggung jawab, sudah tugas wajib kita. Sebagai seorang hamba Tuhan, yang sudah menyerahkan diri mau jadi hamba Tuhan, tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Tunaikan tugas pelayanan. Mungkin, ya, mungkin setelah lulus dari Salem, mungkin kamu baru jadi pengerja, mungkin baru jadi staf, mungkin jadi apalah gitu ya. Nggak langsung di mimbar terus kan? Pendeta senior belum tentu langsung mempercayakan kita berkhotbah kan? Iya toh? Belum tentu. Tetapi ingat baik-baik, lambat atau cepat, cepat atau lambat, kita pasti tidak ada pilihan. Seorang hamba Tuhan, Kerukson Ton Logon, harus memberitakan firman Tuhan. Karena itu menjadi kewajiban bagi kita hamba Tuhan. Nah, itu ya. Kita bisa tidak wajib harus rekreasi sekali sebulan, itu tidak wajib. Ya, kita bisa tidak selalu punya uang, ya itu tidak harus kan. Tapi memberitakan firman Tuhan dalam keadaan tidak punya uang,
dalam kekurangan, dalam keadaan sulit, kita harus berkhotbah. Pandemi kemarin 1 tahun, hampir 2 tahun, nggak mungkin kita berhenti. Justru di saat-saat seperti itu, jemaat membutuhkan firman Tuhan. Akhirnya kita bikin studio, kita rekaman, kita bikin online, dan sebagainya. Sudah menjadi kehidupan kita ya. Sudah menjadi bagian dari hidup kita berkhotbah. Jadi, tidak bisa tidak, Keruk Sonton Logon sudah menjadi separuh nyawaku, kata siapa itu, teman saya, sudah bagian dari hidup kita ya. Cepat atau lambat, nanti kamu pasti jadi pengkhotbah. Pengertian sekarang, ya itu tadi ya, jadi dari dasar Alkitabnya kita udah tahu mengapa Pak harus berkhotbah itu. Ternyata berkhotbah itu berasal dari Alkitab. Pengertian homiletika secara keilmuan, berasal dari dua kata ya, dua kata Yunani, homilos, nah, tika itu biasanya ilmunya ya, atau keterampilannya. Homilia, kalau disebut homilia, seperti percakapan atau seperti komunikasi yang dilakukan waktu itu oleh orang-orang kepada sesamanya. Jadi ketika terjadi perbincangan, nah itu dianggap sebagai homilia. Homilos, nah berhubungan dengan sekumpulan orang-orang atau assembly atau kumpulan orang-orang, crowd, kemudian ada orang berbicara di sana, nah itu disebut homilos. Iya. Secara feminin maupun maskulin. Penggunaannya digunakan untuk ilmu berkhotbah atau homiletika ini digunakan untuk menolong peserta didik untuk mempersiapkan preparation and delivery, preparing atau delivering. Jadi ilmu homiletika ini digunakan untuk belajar mempersiapkan khotbah dan juga menyampaikan khotbah. Nah, ini dua kegiatan yang penting, dua kegiatan yang berbeda tetapi saling berhubungan. Nah, yang lalu kemudian di dunia akademis disebutkan sebagai ilmu berkhotbah. Tika, apologetik, homiletik, ya gitu-gitu ya. Hermeneutik, nah, kalau ada tik-tiknya itu ilmunya ya. Jadi gampang ya bagi mahasiswa, apa itu homiletika? Ya berasal dari bahasa Yunani, homilios atau homilia, yang artinya ilmu berkhotbah, gitu aja. Sederhananya gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan dari cabang ilmu teologi, perhatikan ya. Jadi ilmu teologi ini pun ada tingkatan-tingkatannya ya. Seperti kalian di Salem atau di sekolah-sekolah tinggi teologi, penyebaran kurikulum di semester 1 dan semester 2, semester 3, dan seterusnya, itu berdasarkan keilmuan ini. Berdasarkan keilmuan ini. Jadi nggak bisa langsung mata kuliah homiletika, semester 1, yo bingung. Nah ini dia. Homiletika itu ada di step yang ketiga. Ada di tingkatan yang tinggi dia. Dia ada di ilmu praktika, homiletic counseling, Christian education. Nah ini level ketiga, ini level 1, level 1, level 2, level 3. Nah jadi supaya bagus dia, seorang teolog itu menjadi bagus, runut cara berpikirnya, kayak kita memelihara anak itu ya, dari kecil dikasih ini, nanti udah besar kasih makanan keras, kecil minum susu aja, terus gitu bertumbuh. Nah, di semester 1 kalian belajar ini, pengantar Alkitab, hermeneutika, itu kan.
Nggak langsung homiletika dong. Iya, baru kemudian bagaimana cara eksposisi Alkitab, eksposisi Perjanjian Lama, penafsiran Perjanjian Baru. Nah, baru di level yang ketiga baru homiletik ada ini. Ini umum di dunia akademik ya. Di dunia pendidikan, teologi ini biasa. Nah, kita sekarang ada di level yang ketiga. Jadi kalian ini sudah level 3. Wow. Iya, udah level 3, Rek. Jadi, orang yang belajar homiletika, dia harus sudah dapat hermeneutik. Orang yang belajar homiletika, dia harus sudah dapat, sebenarnya bahasa Yunani, Ibrani udah dapat. Orang yang belajar homiletika harus sudah belajar pengantar, PL, pengantar PB. Ya, sedikit informasi aja. Nah, sekarang kita melihat hubungan homiletika dengan hermeneutika yang kita sudah pelajari di semester 1. Oh, tentu berhubungan. Ya. Kalau hermeneutika itu untuk penafsirannya, kalau homiletika itu untuk mendaratkan apa yang sudah ditafsirkan tadi. Gitu ya. Untuk aplikasi. Nah, jadi homiletika dimaknai sebagai ilmu berkhotbah, hermeneutika itu ilmu menafsir. Maka keduanya adalah mata rantai yang saling berhubungan. Nah, jadi kalau kalian tanya ke sekolah mahasiswa ya, lulusnya aku Pak, hermeneutika kemarin dari Pak Stephen, nah, kalian tanya Pak Lispan. Kalau nggak lulus, nggak boleh ikut kuliah saya ini. Nggak boleh ikut homiletika kalau nggak lulus hermeneutika. Ada yang nggak lulus ya Pak Lisman? Semua lulus ya? Ya, semua lulus. Lolos ya, semua lolos. Iya, puji Tuhan. Homiletika tanpa hermeneutika yang baik akan sesat. Ini yang saya sebutkan tadi. Banyak orang pintar berkhotbah, pintar ngomong, tanpa hermeneutika yang baik, khotbahnya sesat semua itu. Ya jangan semua lah dulu Pak. Iyalah, nggak usah semua, sebagian. Artinya sesat sebagian sama dengan ya sesat juga kan. Nah, dia dua mata kuliah yang saling berhubungan. Kamu berkhotbah tanpa hermeneutika yang baik, sesat. Sebaliknya, perhatikan, sebaliknya, orang yang hermeneutikanya bagus, tanpa homiletika yang bagus, itu seperti surat yang mahal, berharga isinya, tapi tidak pernah sampai kepada tujuannya. Nggak bisa dibaca yang punya. Gitu. Jadi percuma, hermeneutikanya kaya, galian terhadap firman Tuhannya luar biasa, tapi orang lain nggak ngerti ya untuk apa. Orang lain nggak diberkati ya untuk apa. Gitu. Nah, ini dua kelompok ini juga yang sering terjadi. Kelompok yang pintar ngomong, itu orang yang nggak sekolah, nggak belajar hermeneutik, tapi laris karena pintar ngomong. Sementara yang hermeneutikanya bagus, orang-orang yang lulusan dari sekolah Alkitab, jadi kaku, nggak pintar ngomong dia, nggak bisa ngomong yang baik, akhirnya percuma gitu. Berharga, harta yang berharga, orangnya bagus, tapi karena nggak tahu menyampaikannya dengan baik, akhirnya nggak ada yang mendengarkan khutbahnya. Mempelajari Alkitab tidak akan pernah menjadi sempurna kalau seorang yang belajar itu tidak berhasil memindahkan teks Alkitab kepada pendengarnya, kepada konteksnya. Jadi tugas kita itu seperti itu, saudara. Mengungkapkan rahasia-rahasia kebenaran dari Alkitab untuk kemudian dikembalikan kepada pendengar kita yang saat ini, sekarang ini, yang mendengar kita.
Kita harus berhasil menemukan kebenaran dari Alkitab, tapi juga harus berhasil menanamkannya, mendaratkannya di hati umat. Kerjasama kita dengan Roh Kudus sangat diperlukan di sini. Jadi bukan hanya Roh Kudus ya, kerjasama, tanggung jawab masing-masing. Roh Kudus punya tanggung jawab, kita punya tanggung jawab. Nah, ini dari teman saya ya. Ini teman saya ini opungnya penafsiran ya, Grant R. Osborne. Dia menulis buku ini, The Hermeneutical Spiral. Dia menulisnya, nggak akan bisa. Alkitab tidak akan pernah, mempelajari Alkitab tidak akan pernah komplit hingga seseorang itu berhasil mengeluarkan teks, mengeluarkan intisari kebenaran, lalu mendaratkannya di hati umat menjadi firman yang hidup. Ini kalimatnya pendek tapi nendang ya. Kalau kita renungkan, wow, kerja keras itu. Nah, dari sekian banyak pengertian mengenai ilmu berkhotbah, jadi homiletika itu hanya ini saja sih. Alkitab menjadi sumber primer, sumber utama kita, lalu kemudian menjadi ide berkhotbah, ide khotbah kita, lalu kemudian ada pendengarnya. Ya harus ada pendengar kita ya. Kalau nggak ada pendengarnya, ya percuma. Hermeneutikanya, Alkitabnya digali sudah, homiletikanya juga sudah oke, pengkhotbah-pengkhotbah sudah siap, Alkitab sudah siap, pengkhotbah siap, pendengar nggak ada, yo ngapain? Masa kita berkhotbah kepada rumput yang bergoyang? Ya nggak mungkin kan? Nah, sekarang kita lihat perbedaan dan persamaan ya, kesamaan dan perbedaan antara homiletika dengan kegiatan komunikasi lainnya. Benar, homiletika itu merupakan bagian dari ilmu komunikasi. Tetapi kita akan lihat ada kesamaannya, ada perbedaannya. Ya, yang pertama ada ide. Berkhotbah itu ya harus ada idenya. Kalau nggak ada idenya bagaimana? Apa yang mau dikhotbahkan kalau nggak ada topiknya? Kalau nggak ada idenya? Mengajar juga gitu, pidato juga sama. Harus ada ide yang melatar belakangi pidato kita. Ngajar juga gitu. Ceramah juga gitu, seminar juga gitu. Komunikasi apapun itu harus ada. Jadi penyiar, jadi apa, harus ada ide dulu. Yang kedua, dari sisi prinsip komunikasi, berkhotbah, ada prinsip komunikasinya? Ada, saya akan buktikan, bahkan khotbah itu adalah komunikasi itu sendiri. Prinsip komunikasi ada dalam berkhotbah? Ada. Kalau nggak komunikasi, bahasa apa dong? Bahasa malaikat. Bahasa roh, masa bahasa roh khotbah? Prinsip komunikasi yang wajar. Mengajar juga gitu, pakai komunikasi. Pidato juga gitu. Hanya arahnya saja, nanti kita lihat perbedaannya. Kesamaan yang lain. Kalau berkhotbah itu bentuk lisan. Mengajar lisan juga. Lisan itu suara ya, bukan tulisan. Pidato, idem, sama. Berkhotbah menggunakan media. Iya dong. Menggunakan media. Banyak yang digunakan media, banyak menggunakan media berkhotbah itu. Nanti ada multimedia ya. Ada audio, ada visual yang audible dan visualable. Visible bisa dilihat, ada PowerPoint-nya, ada peragaan-peragaannya, ada alat-alat bantunya. Nah, itu ya. Mengajar juga gitu, ada media. Pidato juga sama. Dari sisi audien, berkhotbah ada pendengarnya? Iya. Oh, tapi itu
Yohanes Pembaptis berkhotbah, nggak ada yang mendengarkan. Kamu belajar hermeneutik di mana sih? Pernah nggak dengar orang berkhotbah gini? Yohanes Pembaptis itu berkhotbah di padang gurun, nggak ada yang mendengarkan dia. Lah gila dong. Enggak, itu bicara tempat. Dia berkhotbah di padang gurun, tapi pendengarnya ada, orang-orang datang menemui dia. Dia bukan berkhotbah ke ruang kosong, ruang hampa. Nah, kalau sempat menafsirkan itu seperti itu ya keliru ya. Kita perbaiki kalau ada kekeliruan. Jadi bukan Yohanes Pembaptis nggak ada yang dengar. Bertobatlah, masa sama pohon-pohon dia ngomong. Ada pendengarnya. Tempatnya di padang gurun. Ya, sama seperti Yesus itu. Orang banyak datang. Jadi pada waktu itu kalau ada orang-orang yang fenomenal, maklumlah kan, 400 tahun loh dari kitab Maleaki, kemudian baru Injil Matius, Lukas, Yohanes ditulis. Itu 400 tahun Tuhan tidak pernah bicara lagi kepada nabi, kepada siapapun, tidak ada. 400 tahun. Dari PL baru ke PB. Maka tiba-tiba muncul Yohanes Pembaptis. Nah, tiba-tiba ada orang yang tanda petik, orang aneh gitu kan, berkhotbah gitu ya. Membawa firman Tuhan. Heran semua orang pada datang itu. Berbondong-bondong orang loh dibaptis. Jangan dibilang nggak ada yang dengar khotbahnya Yohanes loh. Hermeneutiknya belajar di mana tuh? Iya. Makanannya dia belalang dan madu hutan. Betul, nggak salah. Tapi kalau dibilang dia berkhotbah di ruang hampa, wah, ya kita perlu diskusi lah ya. Perlu diskusi sama Pak Stephen juga. Kok bisa orang berkhotbah di ruang hampa ya? Ya, ternyata tidak. Pengikutnya banyak sekali, bahkan dia punya murid loh. Punya murid, yang kemudian nanti murid-muridnya dia itu langsung ikut Yesus, jadi muridnya Yesus. Di antaranya siapa? Yakobus, ya kan? Itu muridnya Yohanes tuh. Yohanes Pembaptis, nanti dicek lagi ya Injil Matius ya, Injil Yohanes ya. Ya, punya murid dia. Wong tugasnya dia itu mempersiapkan jalan bagi Yesus kok. Mempersiapkan jalan bagi Yesus, jadi orang harus sudah dengar dulu khotbahnya dia. Baru Yesus datang. Nah, begitu ada orang dalam tanda petik aneh-aneh, dapat wahyu dari Tuhan, berbicara atas nama Tuhan, orang-orang langsung datang karena mereka haus. Udah lama nggak pernah ada nabi. Sampai-sampai mereka bilang sama Yohanes, Yohanes, kamunya Mesias itu, tolong berikan jawab kepada kami. Engkau Mesiasnya atau enggak ini? Supaya kami memberikan jawaban loh. Ya, saking mereka dulu udah 400 tahun, enggak pernah KKR, enggak pernah ada suara dari Tuhan gitu. Nah, jadi langsung datang orang ke padang gurun pun datang. Karena memang si Yohanes itu dia tinggal di sana, makanannya belalang, madu hutan. Tapi orang nggak mau tahu, datang. Sama dengan Yesus juga. Habis Yohanes Pembaptis meninggal, masuk eranya Yesus, sama juga. Sampai Yesus itu nggak bisa istirahat. Dia pergi ke pinggir danau, dikejar orang, ke bukit, dikejar orang juga. Sekarang ini orang kita kejar-kejar, nggak mau datang ke gereja, ya. Karena kita kan nggak fenomenal, kan? Coba kalau Pak Bangun itu fenomenal. Ya, membuat orang lumpuh melihat. Iya kan? Orang yang buta berjalan. Coba kalau fenomenal, ayo. Coba kalau Pak Bangun aneh-aneh. Pasti banyak pengikutnya. Aduh. Sekarang ini susah. Sudah doa puasa, ya kan? Doa puasa, udah dibilang nanti dari gereja, habis gereja ada makan bersama-sama pendeta. Ya jemaatnya tetap malas datang ke gereja. Kalau dulu dikejar-kejar, Pak. Dikejar-kejar. Nah, itulah yang dicari-cari pendeta sekarang.
Bagaimana caranya supaya kita fenomenal. Akhirnya ada yang belajar ke dukun loh. Ya, nggak belajar ke dukun, tapi dia belajar hipnotis dia. Dia belajar tenaga dalam, belajar hipnotis gitu. Bisa loh dipelajari. Orang tumbang-tumbang digini kan bisa. Mau Pak Bangun, mau belajar sama saya? Gideon mau? Jadi pendeta yang fenomenal, mau? Laris. Fiskar mau? Nggak mau, sapu tangannya digerakkan gini, orang jatuh mau? Mau kamu? Ada loh yang nawarin, ada hamba Tuhan yang nawarin ke saya loh. Katanya pendeta juga dia, penginjil. Ada yang nawarin, kita jadi pendeta itu harus berkuasa katanya. Saya baru tahu, ternyata dia perdukunan dan ada selingkuhannya. Waduh, luar biasa. Saya hampir tertipu loh. Dia presentasi mengusir setan. Memang dia gitu, mengusir setan, mengusir roh-roh jahat. Dia presentasi. Ternyata dia temannya setan. Waduh, untung Tuhan bukakan itu. Kalau enggak bisa tersesat awak. Ternyata dia temannya setan. Jadi mereka itu menyamar seperti malaikat terang loh. Bahkan sekelas kita yang sudah hidup dalam pengajaran hampir terkecoh loh. Hampir terkecoh. Kita undang dia presentasi karena kita dengar dari hamba Tuhan lain, ini hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, diurapi katanya. Dengan pelayanan mujizat, kita undang dia. Dia tunjukin foto-fotonya. Dia berhasil memfoto setan. Dia berhasil memfoto setan. Dia berhasil melihat setan, jadi yang dilepaskan itu juga yang orang yang kerasukan setan itu, bisa manjat tembok loh saudara. Ternyata dia punya ilmu jurus monyet itu, jadi bisa merayap loh. Di videonya itu merayap loh, beneran loh. Ternyata kita baru tahu. Di Alkitab itu juga begitu. Ternyata kan setan itu punya tingkatan dia. Punya tingkatan otoritas dia. Kalau setan yang merasuki seseorang itu kelasnya itu kelas Pak RT, setannya itu roh jahat RT. Nah, kalau saya tingkatan yang saya miliki setannya itu seperti lurah, kalau saya datang kepada setan yang dirasuki itu, kamu keluar. Keluar dia. Karena dilihat saya penghulunya, saya lurahnya. Jadi setan itu, dia siap komandan gitu loh. Jadi keluar. Setan dari orang itu keluar, tapi dia tidak sadar ada penghulu yang masuk merasuki dia. Ada setan yang lebih keras gitu loh. Ada setan yang lebih jahat. Mungkin tidak merusak hidupnya, tapi mencuri keselamatannya dia. Dalam tanda petik ya, mencuri jiwanya dia. Roh jahat yang kecil pergi, tapi hidupnya binasa. Karena tujuan dari setan itu untuk membunuh. Ternyata di Alkitab ada itu. Yesus sendiri mengatakan begitu. Kamu kira kalau roh sudah pergi, dia pergi itu cari teman-teman yang lebih kuat, lebih keras lagi, lebih jahat. Masuk dia. Wah, saya bilang, Tuhan, terima kasih. Sebenarnya hati nurani saya sudah nggak terima gitu loh. Hati nurani saya sudah berlawanan, tapi saya kurang taat kepada Roh Kudus lewat hati nurani saya waktu itu ya. Hati nurani saya sudah tidak pas. Waktu dia juga praktek mengusir setan, saya mengikuti dia ke kamar mandi sebenarnya. Saya ikuti orang ini karena hati nurani saya sudah mulai curiga gitu. Dia pergi ke kamar mandi, dia cuci-cuci muka gitu sambil ngomong-ngomong gitu loh. Saya kira mungkin dia berdoa sama Tuhan kan. Ternyata itu mantra-mantranya dia gitu loh. Nah, lalu dia usir, ada orang kerasukan itu dia usir, interaksi memang dia dengan roh jahat itu interaksi. Padahal biasa. Ya karena dia setan, ngomong sama setan kan biasa. Waduh, saya bilang ini parah. Baru ketahuan. Waduh, nggak benar hidupnya. Nggak butuh waktu lama saya mendapatkan informasi. Ada wanita. Aduh, Tuhan ampun. Tapi ini pendengar harus ada ya. Jangan sampai ya, hati-hati karena saking ingin belajar berkhotbah, Urbanus khotbah-khotbah di belakang di kandang sapi gitu kan. Nanti bapaknya jadi geleng-geleng kepala, aduh anakku ini sudah sarap ini.
Saking mau jadi pendeta besar, dia berkhutbah sama sapi-sapi. Ya harus ada orang. Jadi nanti waktu kalian praktikum berkhutbah, saya lah yang kalian khutbahin, nggak apa-apa lah kan. Ya, waktu latihan itu kan ada saya di khutbah lah. Aduh, aduh. Nah, kemudian perbedaannya sekarang ya. Perbedaannya. Kita lihat dari sisi subjek. Berita. Nah, ini perbedaannya ya. Berita yang disampaikan ketika orang berkhutbah, beritanya itu firman Allah. Itu jelas. Khutbahlah firman Tuhan. Kalau mengajar itu umum. Pidato juga umum kan? Materinya umum. Sesuai dengan pesanan, sesuai dengan kebutuhan. Dalam pidato itu, dalam pengajaran itu. Nah, kalau berkhutbah udah jelas. Firman Allah. Kemudian otoritas, dari sisi otoritasnya. Kalau berkhutbah itu otoritasnya itu ilahi. Yang tadi udah saya singgung mengenai konstitusi. Dari Tuhan. Di hadapan Allah dan Kristus. Kalau mengajar, otoritasnya itu ya kebutuhan. Umum ya. Pidato juga begitu. Pidato 17 Agustus, pidato ulang tahun RT, pidato ulang tahun RW, pidato ulang tahun kampung, dan sebagainya. Umum ya. Pidato kenaikan harga BBM. Itu bedanya dengan kita. Otoritas kita ilahi. Kalau pidato dan mengajar atau komunikasi yang lain, otoritasnya sesuai kebutuhan. Tujuan. Kalau berkhutbah itu dari sisi tujuannya itu hubungannya dengan Allah. Kalau mengajar yang umum atau pidato, tidak harus hubungannya dengan Allah. Ya sesuai dengan prodinya, program studinya, sesuai dengan kebutuhannya. Ya, dari sisi tujuan. Pribadinya sekarang, pribadi seorang pengkhotbah itu harus bersifat ilahi ya. Makanya sebelum kita belajar nanti mempersiapkan khutbah dan menyampaikan khutbah, saya akan ajari dulu siapa sih orang yang berkhutbah itu siapa sih? Ya harus kudus, harus cinta firman, ilahi, sifatnya ilahi. Kalau mengajar, saudara nggak perlu ilahi. Tentu bukan di STT ya maksud saya ya. Mengajar di sekolah, di mana-mana, nggak perlu ilahi. Nggak perlu orang Kristen. Nggak perlu harus lulusan sekolah teologi. Saudara sarjana pendidikan, saudara sarjana teknik, bisa ngajar toh. Pidato juga begitu. Nggak perlu harus membutuhkan yang ilahi. Tapi berkhutbah wajib. Harus orang yang ilahi. Dipilih Tuhan. Mencintai firman Allah. Suka kekudusan. Ya. Yang kelima, ini perbedaannya. Dari sisi arah komunikasi. Berkhutbah itu satu arah. Satu arah berkhutbah itu. Dulu waktu saya memulai pelayanan saya di Sidoarjo sini, karena saya berkhutbah di panti jompo ya, lansia, semua jemaatnya waktu itu lansia. Saya berkhutbah gitu, ya jemaat angkat tangan toh, namanya mbah-mbah. Dia angkat tangan. Wih, saya pikir ngapain ya? Ternyata waktu saya berkhutbah dia angkat tangan, dia kesaksian, dia ngomong, iya benar Pak. Jadi firman Tuhan ini begini. Jadi terpaksa saya berhenti dulu. Ya, saya berhenti berkhutbah, dia ngomong terus sampai selesai. Nah, jadi khutbah saya itu dua arah, Jadi ada interupsi ya. Saya berkhutbah diinterupsi oleh jemaat, ya kan? Ya, tapi kalau di gereja kalian kan enggak ada yang kayak gitu kan? Di gereja saya pernah terjadi. Aduh, pendeta kan enggak mungkin diinterupsi. Stop dulu Pak, saya mau bicara. Nah, itu di kelas. Ya, kalau di gereja berkhutbah itu selalu satu arah. Monolog dia ya. Kalau belajar itu dialog. Makanya kalau belajar itu nggak ada yang nanya, saya bingung itu. Kayak berkhutbah saya jadinya kan.
Aduh, nggak ada yang nanya coba. Padahal kelas belajar, tapi nggak ada yang nanya coba. Nah, itu namanya khotbah ini. Jadinya khotbah kan? Iya. Oke. Nah, itulah perbedaannya dan persamaannya. Nah, sekarang kita lihat dari sisi tujuan. Berkhotbah itu apa saja sih kepentingannya? Yang pertama untuk evangelistic preaching, ya. Untuk penginjilan, untuk memberitakan Injil Tuhan. Jadi berkhotbah itu sangat-sangat sentral, sangat strategis kegunaannya dari sisi penginjilan, media atau sarana berkhotbah ini bisa digunakan. Yang kedua untuk doctrinal preaching. Ya, berkhotbah dari sisi tujuan kita bisa menyampaikan dasar-dasar pengajaran kekristenan lewat berkhotbah. Makanya di dalam khotbah-khotbah kita itu ada memiliki unsur doktrin atau pengajaran-pengajaran iman Kristen. Yang ketiga, ethical preaching. Berkhotbah ini bisa juga dipakai untuk tujuan menyampaikan etika rohani maupun etika umum kepada masyarakat atau pendengar kita. Itu sebabnya pemerintah menggandeng gereja bekerja sama jadi mitra untuk tujuan ini. Supaya gereja menjadi mitra dari negara untuk menyampaikan etika kehidupan, etika berbangsa dan bernegara, etika moral dalam kehidupan sosial. Nah, ini pemerintah sangat tertolong. Hadirnya pengkhotbah itu tertolong dari sisi ini. Dari sisi etis, dari sisi etikalnya. Nah, yang terakhir, yang keempat, berkhotbah itu bertujuan untuk apologetic preaching. Ya, untuk pembelaan dalam tanda petik, untuk pembelaan iman. Bukan pembelaan ya, tetapi untuk mempertanggungjawabkan iman Kristen. Kok disebutkan Allah Tritunggal sih? Nah, dijelaskan. Kok disebutkan Yesus itu adalah Allah sih? Lewat khotbah bisa dipakai. Media khotbah bisa digunakan untuk apologetik. Ya, untuk memberikan pertanggungan jawab iman kita kepada orang yang perlu mendengarkan pertanggungan jawab. Nah, jadi sangat strategis ya. Khotbah ini sangat strategis digunakan untuk penginjilan. Ya, ketika kita di makam, apalagi ya pemakaman itu paling bagus khotbahnya preaching, khotbahnya evangelistik ya. Khotbah di pemakaman itu sangat-sangat bagus untuk penginjilan. Jadi jangan khotbah pengajaran tabernakel ya di pemakaman ya. Langsung ke penginjilan aja. Karena waktunya singkat dan orang-orang yang datang ke pemakaman itu kan tidak diundang. Mereka datang sendiri, menemani keluarga. Nah, di sana banyak orang yang belum seiman. Ada banyak orang yang datang, pengalaman saya memakamkan jemaat banyak itu banyak keluarganya itu yang non-Kristen, yang belum pernah mendengar kebenaran. Wah, ini waktunya. Jadi saya enggak, wah kalau saya sudah di pemakaman, saya lihat ada orang-orang seperti itu hadir, wah sudah, saya enggak bisa menahan diri saya itu. Langsung saya bicara tentang kematian dan tentang surga, tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Oh, iya kan? Kan enggak mungkin ditangkap polisi kan? Khotbah pemakaman gitu kan? Loh, ini kan saya memakamkan, saya enggak mengkristenisasi orang-orang ini yang datang kok. Iya kan? Langsung sikat. Pak, 10 menit, 15 menit penginjilan semuanya. Yesus yang mati dan bangkit memberikan keselamatan yang pasti. Jaminan keselamatan yang pasti dalam Yesus Kristus. Tidak semoga, tidak mudah-mudahan, tetapi pasti. Saudara-saudara yang mendengarkan, yang menyaksikan kematian dari almarhum saat ini, pastikan dirimu masuk surga. Wah, iya kan? Daripada kita teriak-teriak di sana ditangkap polisi nanti. Oh, kalau di pemakaman sudah tentang kematian kan ini. Kematian ada yang dikuburkan lagi, ada keluarga yang nangis-nangis lagi kan. Oh, mantap ini, dramanya mantap sudah.
drama yang tidak kita buat sudah ada secara otomatis, tinggal kita tembak saja. Pak, 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 pak. Oh. Ya. Tapi mereka ada juga yang sudah kenal sama pendeta Stephen itu. Bapak ini kalau khotbah nanti mengenai masuk surga ini. Nah, akhirnya mereka menjauh juga. Nanti kita jadi Kristen. Akhirnya mereka sudah tahu petugas-petugas makam itu. Ini Pak Stephen ini. Ini nanti mesti kita dikhotbahi terus, nggak masuk surga katanya kita kata. Kalau petugas makamnya sudah kenal, tapi kan keluarga kan berganti-ganti toh. Iya kan? Masa orang mati keluarganya itu aja. Ya kan ganti-gantian lah yang mati. Iya, tapi kalau petugas makamnya sudah kenal, Pak. Jadi mereka agak ke sana gitu ya. Bapak ini nanti mesti ngomong kita apa nggak selamat. Mesti ditantang kita terima Yesus kalau Bapak ini khotbah di pemakaman. Iya, itu kesempatan loh, evangelistic preaching. Ya, kesempatan ya. Oke. Jadi 4 ini ya. Evangelistik, doktrinal, ethical, dan apologetik. Ya. Apapun jenis khotbah saudara, ketika di mimbar, pasti saya tahu. Oh, ini yang mana ini? Dari sisi tujuan, oh ini ethical. Kalau saudara bicara, kita harus menghormati pemerintah. Kita harus membuang sampah di tempatnya. Jangan buang sampah. Itu ethical. Kalau bicara tentang misi, evangelistik. Bicara tentang doktrin, pengajaran tabernakel, keselamatan, dosa, doctrinal preaching. Kalau bicara tentang apologetik, kita harus bisa menjelaskan, kita harus berbicara tentang iman kita. Apologetik. Itu ya. Jadi berkhotbah ini menjadi wadah yang bagus sekali untuk dipakai dalam menyampaikan 4 tujuan ini. Nah, sekarang kita lihat hubungan strategisnya berkhotbah itu dengan aspek-aspek ini. Mengapa dia sangat strategis? Karena kita lihat dari sisi, ya perhatikan, dari sisi liturgi ibadah, perhatikan ya, dari sisi liturgi ibadah, dia mengambil porsi dalam ibadah itu, saya hitung-hitung itu 50% loh berkhotbah itu. Kok bisa gitu Pak? Coba hitung ya. Kalau ibadah itu 1 jam, ibadahnya 1,5 jam. Sekarang ini kan 1,5 jam ibadahnya. Setengah jam, perhatikan ya, katakanlah 2 jam ya. Setengah jam puji-pujian, 15 menit udah termasuk pengumuman, berdoa gitu ya. 45 menit. Ya, 45 menit untuk itu puji-pujian dan pengumuman. Sisanya 45 menit untuk khotbah loh. Coba. Dari sisi liturgi ibadah, berkhotbah itu mendapat porsi yang sangat besar. 50% loh. 45 menit, 1 jam kita berkhotbah. Puji-pujian setengah jam. Pengumuman dan lain sebagainya, kolekte itu 15 menit lah, katakan begitu. Jadi kita memakai porsi yang sangat besar. Dalam sebuah ibadah itu luar biasa loh. Makanya ini serius ini. Belajar berkhotbah ini sangat penting. Karena di dalam sebuah ibadah pun dia mendapat porsi yang sangat besar. Bahkan loh, saya perhatikan di gereja-gereja itu, bahkan waktu ibadah doa pembukaan pun, itu sudah didoakan loh. Walaupun saya tidak setuju, tapi itu membuktikan bahwa khotbah itu sangat dinanti-nanti. Karena ada khotbah, doanya kan begini. Bapa di surga, kami serahkan ibadah kami saat ini. Kami serahkan mulai dari depan, penerima tamu, pelayan kolektan, pelayan perjamuan kudus, pemimpin puji-pujian, pemain musik, song leader, apa lagi? Para singers, para penyanyi-penyanyi, dan penyanyi-penyanyi dalam roh dan kebenaran.
Udah didoakan tuh, hebat kan? Urapi Tuhan, urapilah mereka dengan urapan yang baru. Urapi dengan minyak yang melimpah. Ya licin ya kalau diurapi dengan minyak. Ya itulah doanya kan. Wow, banyak sekali dramanya kalau doanya orang pinter itu. Wah, urapi supaya puji-pujian kami naik di hadapanmu. Oh, tapi setelah itu semua udah didoakan, tiba-tiba dia ngomong gini, terlebih lagi Tuhan. Nah, lihat loh. Lihat loh. Terlebih lagi hambamu. Duh. Saya tidak setuju sih. Mana ada pengurapan Allah terlebih lagi kepada WL, kepada WL levelnya sedikit. Penerima tamu apalagi. Pembawa kolekte apalagi. Urapannya dikit aja. Tapi pengkhotbah terlebih lagi. Tapi oke lah. Saya katakan doa itu benar kan. Tapi saya ingin berbicara bahwa khotbah itu sangat-sangat memiliki unsur yang sangat penting loh di dalam sebuah ibadah. Sampai-sampai pengkhotbah itu didoakan khusus loh. Kalau pelayan yang lain itu dirapel. Pemimpin pujian, pemain musik, genset, internet. Tuhan tolong pakai semua. Terlebih lagi kepada hambamu yang menyampaikan kebenaranmu. Urapi mulut, bibir hambanya, rambutnya, kakinya, perutnya. Semua diurapi. Iya kan? Betul enggak? Betul enggak di gereja kita gitu? Iya. Sembunyikan hambamu di belakang salib. Ya, sembunyikan dia supaya enggak kedengaran. Aduh, apalagi lebih jauh lagi. Urapi hambamu, lingkupi dengan darahmu. Wah. Iya kan? Sehingga mulut, bibir, lidah, apalagi gigi hambamu itu Tuhan. Supaya bisa menyuarakan, ya kan? Kehendak Tuhan. Nah, maksud saya ngomong ini untuk menjelaskan, Dek, bahwa khotbah ini luar biasa. Waduh, kalau udah ada jemaat yang biasanya kan saya berkhotbah di mana gitu, nanti kan yang doa untuk firman Tuhan ada tuh sendiri. Saya banyak aminnya saya. Kalau sudah giliran saya, pengkhotbah mau didoakan. Amin. 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 Luar biasa. Kita belum khotbah sudah diberkati loh. Berkati hambamu. Nikahnya, rumah tangganya, yang nggak bertangga juga rumahnya. Aduh, luar biasa. Sak bibit-bibitnya Tuhan, berkati hambamu ini. Belum berkhotbah loh. Apalagi sudah selesai khotbah. Didoakan lagi khusus. Kami memberkati hambamu. Memang hambamu ini pendek Tuhan. Tetapi pemakaianmu panjang dalam hidupnya. Aduh, luar biasa memang pengkhotbah ini. Nah, makanya harus serius. Orang-orang mendoakan kita loh kayak gitu loh. Gereja-gereja, sinode-sinode mempersiapkan waktu untuk pengkhotbah itu begitu panjang loh. Lalu kita main-main itu loh, saya nggak bisa terima itu. Iya kan? Jadi nanti tolong ya, karena sudah belajar homiletika gini, nanti di gereja dengar jemaat mendoakan pengkhotbah, jangan ketawa ya. Ini kan di kelas kita aja. Iya. Nanti tiba-tiba ada yang berdoa, si Urbanus ketawa. Ih, ingat Pak Stephen waktu ngajar lu. Urapanmu jadi hilang loh. Kalau tiba-tiba ketawa. Ya, itu dari sisi liturgi aja udah porsinya gede banget itu. Bahkan, wah, dari awal doa pembukaan aja sudah digadang-gadang itu. Supaya firman dibukakan, ya kan? Supaya firman dijelaskan, supaya rema lagi katanya. Supaya hambamu diberi kekuatan, diberikan kemampuan. Wah, luar biasa loh. Itulah ibadah. 50% hitungan saya ya. Tapi hitungan kita bisa lebih dari 50% dari seluruh porsi ibadah. Dari sisi waktu dan tempat itu 90%. Karena saya sebutkan tadi, bahkan kita kan sudah persiapan sebelum khotbah kan.
sudah persiapan beberapa jam sebelum khotbah. Lalu kita pakai waktu lagi 50% untuk berkhotbah. Jadi sebenarnya, aduh, porsinya begitu banyak yang kita pakai dalam berkhotbah di setiap kesempatan itu. Porsinya besar sekali. Baik waktu maupun tempat. Nah, dari sisi pertumbuhan gereja, ini hasil penelitian teman-teman saya di BRC, namanya Bilangan Research Center. Jadi penelitian resmi secara ilmiah. Mereka coba bertanya kepada orang-orang Kristen di seluruh Indonesia. Saya lupa ini Bilangan Research tahun, kalau nggak salah 2018 ya, atau 2017, saya lupa ini. Ini saya kutip, 59,7% yang mempengaruhi gereja itu bertumbuh atau tidak, itu dari khotbah. Nah, jadi penting ya, kawan-kawan saya yang sudah jadi pendeta, ini fakta. Fakta ilmiah, penelitian, kesaksian, dan hasil survei mengatakan 59, hampir 60%, Pak. 60% yang mempengaruhi pertumbuhan gereja di Indonesia itu kualitas khotbahnya, Pak. Kualitas khotbahnya. Tapi gereja saya sudah bertumbuh sebelum saya belajar berkhotbah, belajar hermeneutika di Salem. Oh, berarti ini harusnya lebih bertumbuh ya tahun depan ya. Amin ya Bapak Ibu ya. Ya gitu. Harusnya bertumbuh. Ya. Ini hasil penelitian. Jadi begitu sangat-sangat strategis, sangat-sangat penting, sentral sekali berkhotbah ini untuk kita terapkan ya. Oke, minggu depan kita ada kuis ya. Ya, ada pertanyaan silakan. Coba kembali Pak tadi yang pertumbuhan gereja itu termasuk juga di dalamnya itu yang kan penelitian BRC. Itu juga termasuk dalam pertumbuhan iman jemaat termasuk di situ, Pak? Ya, pertumbuhan gereja. Ya, pertumbuhan gereja yang mereka maksudkan itu kuantitas ya. Yang mereka hitung itu kuantitas, belum yang kualitas ya. Memang kan pertumbuhan gereja itu kan dilihat dari dua sisi ya. Ya. Quantity atau quality. Nah, gitu ya. Karena untuk meneliti yang kualitas itu sulit sekali. Pertumbuhan rohani masih sulit untuk diteliti. Sudah ada sih sekarang indikator menelitinya, sudah ada. Tapi kalau di waktu-waktu yang lalu sulit untuk meneliti pertumbuhan rohani. Karena kan sangat subjektif. Ya, tapi bisa diteliti. Sekarang ini udah bisa. Gitu ya. Oke. Itu tadi ya Gideon yang bisa saya tanya. Ya. Jadi hasil penelitian mereka pertumbuhan gerejanya itu berdasarkan kesaksian para hamba Tuhan yang diteliti ya. Oh, gereja saya bertumbuh secara kualitas, secara kuantitas ya. Ya karena khotbah-khotbah di gereja saya dibeginikan, diatur kan. Oke. Jadi minggu depan kita mulai dengan kuis. Hari ini saya kira cukup, kita akhiri kelas kita 4 jam. Ya, saya lihat di mana? Di surat yang saya terima, jam kita sekarang sudah dikurangi ya. Jadi 1 jam belajar itu sekarang berapa Pak Lispan? 55 menit ya? Iya, 55 menit Pak. Ya, kalau dulu kan persis 60 menit. 60. Ya, sekarang sudah 160. Dikurangi 5, karena kasihan. Saya lihat memang interval terlalu jauh. Kalau saya di sekolah yang lain, itu 1 jam itu 45 menit. Itu standar nasional ya sekarang. Jadi Salem ini standarnya internasional. Ya semoga lah kan. Kalau di sekolah lain itu 45 menit Pak. Jadi berhentinya itu kurang-kurang 15 menit gitu. Tapi kita sudah diturunkan 5 menit. Ya saya kira udah pas lah ya. Oke, kita akhiri kelas kita berdoa. Kepadamu Bapa yang kudus, kami bersyukur diberi kepercayaan untuk menjadi pengkhotbah-pengkhotbah. Kepadamu ya Tuhan kami bersyukur. Oh, kami berterima kasih. Melihat betapa strategisnya hidup kami dipanggil Tuhan jadi pengkhotbah. Jadi presiden, jadi menteri, jadi pejabat negara biasa Tuhan.
biasa. Panggilan kami begitu khusus, Tuhan. Otoritas yang kami terima luar biasa. Menjadi seorang pengkhotbah. Hanya kami tidak boleh main-main. Hanya kami harus tidak hanya melihat kebutuhan pasar orang-orang. Kami harus tetap berpegang teguh pada kebenaran firman-Mu untuk meneguhkan, untuk menguatkan, menegur, menasihati umat-Mu. Kami akan belajar berkhotbah, Tuhan. Tuhan tolong kami sepanjang semester ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin, amin. See you next meeting. Sampai ketemu. Tuhan memberkati.